Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kami akan menjelaskan tugas kami dengan berjudul monitoring suhu dan kelembapan tanah berbasis ESP32 dengan visualisasi link dan login data ke Google Form. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Yunus Romaha dan teman saya Aku di sini. Saya Jackson Batragia. Baik, kita akan masuk ke materinya. Baik, di sini kami akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, kebutuhan data. Pertanian membutuhkan data suhu dan kelembapan tanah yang akurat. Yang kedua, monitoring manual. Metode manual tidak efisien dan memakan waktu. Yang ketiga, teknologi IoT. IoT mempermudah pemantauan secara real time. Dan yang terakhir, solusi otomatis. SP32, DHT11, dan Soil Sensor menawarkan solusi yang otomatis. Baik, di sini kita akan masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, perancangan sistem. Bagaimana merancang sistem monitoring yang berbasis SP32? Yang kedua, integrasi sensor. Bagaimana cara integrasi sensor yang ke Blink dan Google Form? Yang ketiga, akurasi dan stabilitas. Seberapa akurat dan stabil sistem yang dirancang. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. Membangun sistem pemantauan otomatis. Yang kedua, mengirim data ke Blink dan Google Form. Manfaatnya, efisiensi pemantauan tanaman. Yang kedua, dokumentasi data historis. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang berbasis data. Landasan teori, yang pertama IoT, perangkat yang saling terhubung via internet. Yang kedua, sensor DHT11 dan soil monitoring sensor untuk suhu dan kelembapan. Yang ketiga, ESP32, microcontroller dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Yang keempat, visualisasi dan penyimpanan, Google Form dan Blink untuk visualisasi penyimpanan data. Bahasa dan alat. Bahasa pemrograman C++ via Arduino IDE, library, Wi-Fi, HTTP client, Blink Simple ESP32, DHT. Perangkat keras ESP32, DHT11, soil sensor, breadboard, kabel jumper, resistor. Diagram perakitan koneksi. Yang pertama, DHT ke pin 3.3V, D4 ke ND. Yang kedua, soil sensor ke pin 0, KPI 034, 3.3V ke ND. Yang ketiga, penguap resistor 10.000 antara VCC dan data DHT11. Pemrograman dan logika. Yang pertama, inisialisasi. Inisialisasinya Wi-Fi dan sensor. Yang kedua, kirim ke Blink. Data dikirim ke Blink melalui virtual pin V0, V1, dan V2. Yang ketiga, pembacaan data. Pembacaan suhu, kelembapan udara, dan tanah. Yang keempat, kirim ke Google Form. Data dikirim ke Google Form melalui HTTP POST. Kita masuk ke uji coba dan analisis. Pengujian dilakukan pada 3 kondisi tanah, kering, lembab, dan basah. Yang pertama, data berhasil tampil dan tersimpan dengan baik. Yang kedua, sistem menunjukkan stabilitas lebih dari 1 jam tanpa terputus. Yang ketiga, integrasi Blink dan Google Form berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan menunjukkan apa aja bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama adalah ada kabel USB menuju ke SP32. Terus tentunya ada SP32. Lalu kami menggunakan juga kabel jumper. Lalu kami menggunakan breadboard. Terus kami menggunakan juga resistor. Lalu kami menggunakan juga DHT11. Dan untuk sensor untuk ke tanahnya yaitu adalah kami menggunakan soil monitoring sensor. Dan medianya adalah alat. Sekian, terima kasih.
Berikut adalah tampilan program monitoring suhu dan kelembapan tanah berbasis ESP32 dengan visualisasi, blink, dan mengirimkan data ke Google Form secara berkala. Untuk menjalankan programnya, kita tekan dulu menu upload berbarengan dengan tombol bot pada ESP32-nya. Lalu, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah selesai, untuk melihat hasil tampilan datanya, tekan tombol tools pada tools dan pilih serial monitor. Berikut adalah tampilan data sensor ESP32. Lalu, untuk melihat datanya dalam Google Form, pertama kita buka Google Form yang telah dibuat sebelumnya. Kita masuk, lalu kita ketik menu jawaban. Di sini kita dapat melihat diagram datanya, data suhu, kelembapan, dan kelembapan tanahnya. Setelah itu, lalu kita bisa klik lihat dispatch. Di sini kita bisa melihat hasil data berkalanya dengan jarak waktu kurang lebih 2 menit. Bisa kita coba tes dengan memasukkan sensor kelembapan tanahnya ke dalam tanah. Lalu kita tunggu selama kurang lebih 2 menit untuk melihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat datanya yang secara berkala dengan jarak waktu kurang lebih 2 menit. Lalu kita juga bisa mencoba melepas sensornya. Di sini kita juga menunggu sekitar kurang lebih 2 menit. Di sini bisa kita lihat datanya yang secara berkala
dengan jarak waktu kurang lebih 2 menit. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan Terima kasih.